satu catatan penting, karena ini ambo baru tampak judulnya tadi, itu adalah Pondok Tadabbur Al-Quranil Karim. Berarti di situ fokus adalah pendalaman Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah yang tujuan utama diturunkannya adalah sebagai hudan, sebagai hidayah. Tapi ingat, hidayah Al-Quran kategorinya adalah hidayah ad-dalalah. Tahu hidayah ad-dalalah? Hidayah kuadu tigo. Yang pertama namanya hidayatul fitrah. Tu hidayah fitrah itu ada pada setiap kita. Anak lahir dari orang tua kafir sekalipun punya hidayah fitrah. Itu merujuk Bapak dan Ibu kan ada Al-Quranul Karim. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadha rabbuka itu min bani Adam, ayat surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, di sini dikatakan hidayatul fitrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum lagi menciptakan bayi atau janin di dalam rahim seorang wanita, baru ketika diambil dari sulbi, dari punggung mereka, cikal bakal keturunan, jadi masih dzurriyyah, dzarrah kata. Jadi bibit ini belum jadi bayi, ini belum jadi janin. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta kesaksian bakal itu, bakal yang akan jadi janin. Allah pertanyakan tentang apa? Tentang siapakah yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, yang menentukan apa yang terkait dengan mereka. Nah, itu makanya Allah katakan wa idh akhadha, ketika Rabbmu Allah Azza wa Jalla mengambil min bani Adam, dari anak cucu Adam, min zuhurihim, dari punggung mereka, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum, dan Allah meminta kesaksian mereka atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu sekalian? Apa jawaban dari dzurriyyah tadi? Qalu bala, iya, muwafaqah, iya, betul. Syahidna, kami bersaksi atas itu. Itu dikatakan hidayatul fitrah namanya. Jadi ketika kita berbicara fitrah, yaitu adalah karakter dasar yang telah diberikan oleh Allah pada cikal bakal atau belum lagi menjadi janin, itu cikal bakal keberadaan insan, manusia. Ya. Mereka sudah memiliki apa? Karakter keyakinan bahwa mereka punya Rabb, punya Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap anak yang lahir membawa fitrah itu. Nah, coba Bapak dan Ibu perhatikan. Oh, sayang tidak nyambung ya, saya lupa. Hadis yang populer, sering dengar hadis ini kan, hadis Abu Hurairah. Ada dalam Sahih Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Apa makna di atas fitrah? Fitrah yang dimaksud fitrah syahadah ala Rabbul Alamin. Fitrah kesaksian atas adanya Rabb, Tuhan yang menciptakan mereka, yang menata dan mengatur mereka. Itu dibawa oleh setiap
yang terlahir. Nah, itu dikatakan hidayatul fitrah. Itu hidayah pertama itu. Hidayah yang kedua disebut dengan hidayah ad-dalalah. Apa arti hidayah ad-dalalah? Itu hidayah yang peran dan fungsinya adalah memberikan petunjuk dan memberikan tanda arahan ke arah yang benar dan peringatan atas jalan yang keliru. Jadi itu tugas, yaitu yang memberikan petunjuk, yang memberikan arah mana yang akan ditempuh, nah, mana yang harus dihindari. Berarti hidayah yang kedua ini tidak bisa memastikan orang apakah akan dia tempuh petunjuk itu atau tidak. Tidak bisa. Nah, itu makanya disebut dia hidayah ad-dalalah, memberi petunjuk. Ibu-ibu kalau berjalan di jalan raya, ada nampak kan, ke situ arah ke situ tuh, arah ke Suwo atau tol, kan gitu kan? Kini ada tol baru, tol dari Padang ke Sencin. Oke, ibu di situ memberikan petunjuk. Tapi ke ibu dan bapak tampuh jalan itu atau tidak bisa petunjuk itu masuk. Itu dikatakan hidayah ad-dalalah. Apa contoh hidayah ad-dalalah? Al-Quranul Karim. Al-Quran itu memberikan petunjuk, ini halal, ini haram. Lakukanlah ini ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembah Rabbmu. Jangan mendekati zina, la taqrabuz zina dalam ayat lain kan. Tapi bisakah ayat itu memaksa awak? Enggak. Nah, Al-Quran itulah perannya. Karena itu di dalam kenyataan tidak setiap yang diharamkan Al-Quran itu dijauhi oleh orang yang mengaku berkitab suci Al-Quran. Iya kan? Tidak seluruh yang disuruh oleh Al-Quran itu dilakukan oleh umat yang mengaku Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, jadi peran Al-Quran adalah memberikan arah. Itu dikatakan hudan. Kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa maknanya hudan di situ? Hidayatud dalalah. Nah. Dan Nabi juga begitu. Yang perlu difahami, Nabi itu memberikan hidayah, tapi Nabi tidak bisa memastikan orang yang menerima hidayah akan menjalankan hidayah itu. Itu makanya apa kata Allah ketika Nabi bersedih paman beliau tidak menerima Islam? Siapa? Abu Talib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 56, surat Al-Qasas. Kemudian coba bandingkan dengan surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Baik, coba bandingkan dua ayat itu. Syura ayat 52. Ya. Bisa perhatikan.
Coba kita baca dua ayat itu. Kita baca dulu surah Al-A'raf. Innaka la tahdi. Panjang la-nya ya. Innaka la tahdi. Surah Al-Qasas ya. Ayat 56. Nanti bandingkan dengan surat Syura tadi. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya engkau la tahdi. La di sini adalah nafi. Tidak tahdi, menunjuki siapa yang engkau sukai. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Yahdi man yasha, siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lam, dan dialah yang lebih tahu dengan siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini garis bawahi dulu kata, tapi jangan dicoret pula Al-Qur'an. Ya. La tahdi, tidak memberikan hidayah. Kemudian coba perhatikan surat Asy-Syura ayat 52. Perhatikan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka la tahdi. Jangan dipanjang ujung ayat itu, ujung dari ayat wa innaka, bertemu kan? La-nya enggak panjang ya. Nah, wa innaka la tahdi. Nah, la di sini apa? Ini dikatakan la ini adalah taukid. Karena itu kalau diterjemahkan, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah. Pada surah Al-Qasas, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Pada surat Syura, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah. Kok bisa begitu ya? Keduanya tertuju kepada Nabi SAW. Artinya Nabi memberi hidayah, iya. Di dalam surat Syura, Nabi tidak memberi hidayah dalam surat Al-Qasas. Bagaimana maksudnya itu? Nah inilah gunanya kita fahami tadi pembagian hidayah tersebut. Ada hidayah yang bisa diberikan oleh Nabi, ada yang tidak bisa diberikan oleh Nabi. Begitu juga Al-Quran. Nah, yang bisa diberikan oleh Nabi adalah hidayah ad-dalalah, hidayah petunjuk. Begitu juga diberikan oleh Al-Quran. Ini halal, ini haram. Nah, ini perintah, ini larangan. Nabi juga begitu. Dan ulama sekarang yang dikatakan pewaris para nabi juga sampai di situ tugasnya. Ko jalanan rancak kuah masuk surga dinyo pak bu. Iko jalanan salah kuah masuk neraka dinyo kalau tempuh iko. Sampai di situ kewenangannya itu. Nabi saja sampai di situ. Nah makanya ketika sudah apakah orang itu akan menerima atau tidak, Nabi saja tidak bisa ikut campur lagi itu. Nah itu dikatakan la tahdi. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang kesenangi. Artinya apa? Nah, itu hidayah yang ketiga, yang dinamakan hidayatut taufik namanya. Hidayah at-taufiq. Nah, kalau Allah memberikan taufik, terbukalah pintu hati orang tadi, terterima denyo petunjuk tadi, nyok kerajuan. Nah, itu hidayah at-taufiq. Artinya apa? Kalau betul kita akan tadabbur Al-Quranul Karim, kalau di penghujung kajian, anam perlu minta ke Allah taufik. Itu makanya kalau sudah mengaji biasanya para ustaz acak menyebut wabillahi taufik
Nah, untuk mendapatkan taufik itu